Tapi kalau Daniel, Nabi sebelum Isa sebelum disalib ya, Bang. Disalib Oh nggak, iya. Bang? Kalau Yesus kan disalib tuh. Heeh. Tapi kalau Nabi Isa disalib nggak? Nabi Isa itu adalah orang suci. Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang suci. Saking sucinya dia, saking solehnya dia, sampai dia disebut sebagai anak. Anak itu artinya apa? Manusia yang intim dengan Tuhan, manusia yang dekat menjadi kekasih Tuhan. Itu kalau di Al-Quran Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang menggantikan posisinya. Nah, sebenarnya di tengah-tengah Bani Israel beda dengan cerita yang ada di tengah-tengah Bani Paulus. Di tengah-tengah Bani Israel yang dihukum terkutuk itu, yang disalib itu adalah pelaku fasik, orang yang berkhianat, orang yang makan suap. Sedangkan di tengah-tengah umat Paulus, Yesus ini orang suci. Justru yang disalib itu adalah orang suci. Yesus itu adalah hamba yang kudus. Yesus itu adalah orang yang datang mengajarkan dirinya sebagai Mesias. Orang yang benar, Yesus itu orang yang berkata jujur, dia tidak pernah berdusta. Orang yang menjalankan amanah. Yesus itu orang saleh. Yesus itu orang beriman. Dia orang taat. Dia muslim yang sangat taat kepada perintah Tuhan. Itu Yesus. Itu Nabi Isa. Kalau dalam kitabnya saudara, itu Yesus adalah orang yang taat. Orang yang tidak pernah ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Yohanes 4 nomor 43, Galatia 4 nomor 4. Yesus adalah hamba Tuhan yang kudus. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 dan seterusnya. Dia tidak melakukan apapun kecuali yang diperintahkan. Dia tidak berkata apapun kecuali yang diinstruksikan. Dia orang suci. Sedangkan yang disalib orang yang terkutuk, orang yang dimurkai, orang yang hukum mati berdasarkan dengan perbuatannya yang selaras dengan hukuman mati. Nah, permasalahannya adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk kepada Nabi Musa, apakah menginginkan darah manusia untuk menebus dosa? Tidak. Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Nabi Musa, apakah menginginkan pembunuhan terhadap anaknya? Tidak. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, apakah menginginkan kemudian membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, orang yang benar? Apakah dia inginkan? Tidak. Tetapi Tuhan yang datang kepada Bani Israel menginginkan pembunuhan terhadap orang yang terkutuk karena fasik, karena pengkhianat, karena makan suap. Dalilnya lengkap itu di dalam kitabnya orang Yahudi. Berarti yang dibunuh secara histori yang benar, sejarah yang benar, cerita yang benar di TKP adalah orang yang sama dengan bukan Nabi Isa, tapi orang yang menggantikannya. Kalau dalam Bible Perjanjian Lama disebut orang yang mati terkutuk adalah orang yang disalib, itu adalah orang yang mati terkutuk karena dosanya sendiri, bukan karena dosa orang lain. Orang yang mati terkutuk menurut Perjanjian Lama adalah orang yang fasik karena dosanya sendiri, orang yang berkhianat terhadap kebenaran, orang yang dianggap sebagai pelaku maksiat. Itu yang disalib. Nah, berkesesuaian dengan dalil-dalil yang ada dalam kitab saudara. Paulus contoh, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, sebab ada tertulis demikian. Nah, di mana tertulis? Selidik punya selidik, ternyata tertulisnya di dalam Ulangan 21 nomor 22. Apabila orang dihukumi hukuman mati yang selaras dengan, apabila orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Tuhan tidak boleh kemudian menyentuh tanah yang sudah diwariskan kepada nenek moyangmu. Berarti yang mati di atas tiang salib ini mati karena Tuhan yang mengutuknya, disebabkan karena dosanya sendiri, disebabkan karena perbuatan salahnya sendiri, bukan karena menanggung dosanya orang lain, bukan. Itu. Nah, sekarang siapa yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati? Yesus kah atau Yudas? Kan Yudas makan suap, berkhianat, menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, dan seterusnya. Maka dia disebut fasik. Sedangkan yang mati di atas tiang salib adalah orang fasik. Apakah Yesus fasik? Apakah Yesus terkutuk? Tidak. Apakah Yesus pengkhianat? Tidak. Apakah Yesus melanggar hukum Tuhan? Tidak. Lalu apa alasannya kemudian dibunuh?
Tak ada. Makanya dia diselamatkan. Nah, kalau Yudas, pengkhianat, fasik, kemudian pemakan suap, orang terkutuk. Apa alasannya dibunuh? Ya itu tadi alasannya. Tapi kenapa kemudian menjadi Tuhan, menjadi Yesus? Nah, jawabannya karena orang Farisi menjual tragedi itu kepada Roma. Sehingga tragedi yang tadinya yang dibunuh adalah Yudas diubah menjadi Yesus. Yang tadinya yang terkutuk Yudas diubah menjadi Yesus. Yang tadinya mati dikarenakan dosa-dosanya sendiri dirubah menjadi dosa-dosa orang lain. Siapa yang tepuk tangan pada saat itu? Orang Roma, Yunani. Maka dijadikanlah buku-buku itu sebagai kitab suci bagi agama Katolik, agama kerajaan Romawi pada saat itu. Kalianlah yang menjadi korbannya. Dibawa oleh penjajah, kalian melanjutkan warisan itu dari mereka. Itu posisi benarnya itu begitu. Coba Anda telaah sendiri, Anda duduk renungkan. Ya juga ya. Yesus ini kan orang suci, ya. Dia kan orang kudus, ya. Dia kan taat kepada Tuhan, ya. Dia kan anak Tuhan, ya. Dia kan orang benar, ya. Dia kan orang dikasihi, ya. Kok pantas dia dibunuh? Mana dalil pembenarannya? Bunuhlah orang yang benar. Bunuhlah orang yang bersalah, yang tidak bersalah. Bunuhlah orang yang suci. Mana dalilnya? Nah, tapi kalau dalilnya jangan kau bunuh orang yang benar, ada. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8, Amsal 6, nomor 16, 6, nomor 16. Mana lagi? Di dalam Amsal 21, nomor 18. Mana lagi? Mazmur 23, nomor 28, 29, 33. Dan seterusnya. Mana lagi? Amsal 11. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Banyak dalilnya. Jangan kau membunuh orang benar. Jangan kau membunuh orang yang dikasihi Tuhan. Jangan kau membunuh Mesiasku. Banyak dalilnya. Berarti ketika Yesus dibunuh, banyak perintah Tuhan yang dilanggar. Dengan demikian, jika Yesus benar-benar yang dibunuh, maka pembunuhan terhadap Yesus bukan menghapuskan dosa, tapi membangkitkan dosa. Maaf, berarti Bang Zuma tahu kalau seandainya Yesus mati. Yesus siapa nih? Yesus, maksudnya Yesus Kristus. Sebenarnya yang mati itu bukan Yesus. Menurut Bibelmu, yang mati itu bukan Yesus. Yang mati itu Yudas. Tapi kalau di ayat 2 Matius 27 ayat 46 sampai 54 itu Yesus yang mati, Bang. Sampai yang dia bilang finish itu loh, setelah selesai. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup. Coba, ada apa ini? Dan coba Anda baca catatan kaki Matius 27 nomor 5. Mati pada saat itu hanya bisa dilakukan dengan cara disalibkan. Coba Anda baca Matius 27 nomor 5 catatan kakinya Alkitab Sabda. Tertulis itu dengan sangat akurat tuh. Mati pada saat itu hanya bisa dilakukan dengan dibunuh, dengan dihukum salib. Berarti Yudas mati dengan cara disalib. Coba kalau saudara ditanya di Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Pertanyaannya, kenapa Yudas disebut iblis? Karena Yudas berkhianat. Kenapa Yudas berkhianat? Karena dirasuki iblis. Apa yang menjadi iming-iming Yudas? Ingin uang 30 keping perak. Apa akibat dari pengkhianatan? Yesus disalibkan. Siapa yang menyebabkan kemudian pengkhianatan? Yudas. Kenapa bisa Yudas berkhianat? Dirasuki iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalibkan. Apa tujuan iblis supaya Yesus disalibkan? Agar dosa-dosa manusia ditebus, dihapuskan, dihilangkan. Berarti iblis menginginkan murid apa? Iblis menginginkan manusia masuk ke surga. Benarkah demikian? Tapi kalau gitu jatuhnya politik bukan, Bang? Rencana pembunuhan terhadap Yesus itu adalah unsur politik. Di mana dalilnya? Yohanes 11 nomor 46, 47. Adalah lebih baik jika Yesus mati daripada orang-orang Roma datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Kata orang Yahudi, setuju.
Orang Farisi, yes. Mahkamah agama, aku sih yes. Ahli Taurat, betul sekali. Baca Yohanes 11 nomor 53. Setelah mereka sepakat, maka mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Jadi dasar pijakan pembunuhan kepada Yesus itu apa? Politik, unsur ekonomi. Tak ada unsur dosa, nobus dosa, dosa waris. Itu akal-akalan orang Farisi yang dijual ke Roma. Coba Anda baca Yohanes 11 itu. Tujuannya Yesus datang itu bukan buat umat tebus dosa Bukan. manusia itu. Bukan. Mengembalikan Bani Israel kepada hukum Tuhan yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam. Aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Yehuda dan Bani Israel. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Nah, Tuhan memasukkan Taurat ke dalam batin setiap Israel. Ada di kalangan mereka Bani Israel yang meninggalkan itu. Itulah orang-orang sesat. Yesus datang untuk mereka yang sesat ini. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Tidak ada dosa waris, tak ada sama sekali. Dosa waris itu hanya buatan orang Farisi yang dijual ke Roma. Loh, dosa mah tanggung masing-masing sih, gak ada dosa waris sih. Benar sekali. Untuk itulah kemudian tak perlu penyaliban. Tadi kita sudah membahas sama siapa? Sama Ibu Rasmi. Pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga dikarenakan mereka percaya kepada Yohanes. Ada yang lebih hebat lagi, Bung. Hanya gara-gara mencium kaki Yesus, orang bisa selamat. Orang bisa dosa-dosanya diampuni semuanya. Itu hanya gara-gara mencium kakinya Yesus. Di mana tertulis itu? Baca Lukas 7. Nomor 45 sampai 48. Engkau tidak mencium kakiku. Kamu tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, dia Maria tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi Maria meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab Maria telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada Maria, dosamu telah diampuni. Dosa diampuni hanya karena minyak. Hanya karena mencium kaki. Apa artinya? Ini kalau yang dicium kakinya Musa, mungkin Anda masih bisa masuk, meloloskan penyaliban. Ini yang dicium kakinya Yesus. Ini kalau yang berkata itu Daud, penyaliban masih bisa masuk. Tapi yang berkata ini adalah Yesus. Maria dosanya telah diampuni hanya karena mencium kakiku, karena meminyaki rambutku. Berarti tidak perlu penebusan dosa. Lalu bagaimana muncul penebusan dosa ini? Akal-akalan daripada Paulus sang nabi palsu yang dia jual kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Bani Israel, di luar dari Yerusalem, dan juga kepada non-Yahudi. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 21. Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Jadi Paulus ini pernah bertobat dari mengajarkan Kristen? Pernah. Pernah. Di mana tertulis? Kisah Para Pewarta 21. Baca satu perikop di sana. Anda akan menemukan bagaimana Paulus bertobat. Bahkan dia sempat berkurban. Mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalian ini kena prank. Kalau ajaran Kristen itu betul, kalau yang ditemukan dan dia ajarkan itu benar, menerima wahyu, bertemu dengan Tuhan dan seterusnya, kenapa dia bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Itu pertanyaan besar. Ada apa? Kenapa Paulus bertobat? Harusnya dia mati untuk menegakkan hukum-hukum Kristen itu. Tapi apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam bait suci bertaubat.
ditahirkan dia, lalu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Hai, bukankah persembahan yang terakhir menurut iman Kristen itu adalah Yesus? Tapi kenapa Paulus masih melakukan persembahan? Ini ada apa? Hanya orang-orang yang bisa menggunakan akal sehatlah yang bisa sampai pada poin kebenaran yang kita sampaikan. Coba Anda baca bang, kisah 21 itu. Mana tahu saya dibilang fitnah. Baca dari nomor 15 sampai nomor 26. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu beserta dengan dirinya. Dan Paulus mensucikan diri bersama-sama dengan orang-orang tersebut. Lalu Paulus masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahirannya akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Bertobat dia. Bertobat dari apa? Bertobat dari ajaran Galatia 1, Galatia 5, Efesus 2, Galatia Ibrani 6, Galatia 3. Bertobat dari ajaran-ajaran itu. Kembali kepada hukum yang dikutuknya tadi, yaitu melakukan hukum Torah. Inilah tanda-tanda kemunafikan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Siapa munafik? Baca 1 Korintus 19 nomor 20. Kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi, meskipun aku bukan orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak jiwa. Kepada penganut ajaran Taurat, saya mengaku sebagai penganut ajaran Taurat, meskipun saya tidak melakukan Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak jiwa. Munafik. Bukan orang Yahudi ngaku Yahudi, bukan pelaku Taurat mengaku penganut Taurat. Munafik dia. Supaya dia banyak kemudian memenangkan jiwa-jiwa orang yang ada di sana. Munafik. Bukan orang Batak bergaul dengan orang Batak, saya orang Batak. Bukan orang Bugis bergaul dengan orang Bugis, saya orang Bugis. Bukan orang Sunda masuk ke dalam kelompok orang Sunda, mengaku orang Sunda. Munafik. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sejahatnya Paulus tidak pernah kemudian menyembah Yesus. Itu lebih jahat dari pengikutnya. Oke? Semoga saudara bisa menggunakan akal sehat sehingga sampai kepada poin hidayah. Demikian. Oh, berarti yang saya tangkap berarti kalau masuk ke Islam berarti harus orang-orang yang berakal berarti bang, itu. Sangat betul, sahih, valid, thayyib, itu yang betul. Dia orang Kristen yang nggak berakal gitu bang. Ya, coba ya, koslet, coba ya bang, coba nih. Yesus berkata kepada pengikutnya Bani Israel, kumpul kalian, kumpul, ayo semua yang belum sarapan, yang sudah belum makan siang, baru tidur, belum siang, kumpul. Saya gurumu mau berbicara kepada kalian. Apa Tuan Guru? Dengarkan baik-baik. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Nyamar seperti kalian penampakannya. Tapi ingat, mereka itu adalah penyamar. Mereka serigala, bukan domba. Loh, bahaya itu guru. Yes. Tampilannya sama seperti kita. Sama. Mana pembenarannya wahai Bang Suma? 1 Korintus 9 tadi. Nomor 20 yang kita baca, 1920. Kepada orang Roma, kepada orang Yahudi, ngaku Yahudi. Pada penganut Torah, ngaku penganut. Hati-hati. Dia akan sama seperti engkau, penampilannya sama, tapi ternyata dia itu adalah serigala yang sangat buas. Loh, kok bisa? Kenapa harus jadi Paulus? Dengar. Kejadian 49 nomor 27. Ketika kemudian Yakub memanggil 12 anaknya, dia ramalkan semua anaknya, dinubuatkan semua anaknya. Untuk Yehuda, masa depanmu kayak begini, kerajaanmu tidak akan berpindah sebelum dia yang datang yang berhak menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Kerajaanmu akan tetap ada di Yerusalem. Tapi setelah dia datang, kerajaanmu akan diambil. Untuk Benyamin, keturunanmu kelak, lakunya kelak seperti serigala.
mengambil rampasan, lalu membagikan rampasan, mengambil hukum Taurat, lalu dijual, dibagi-bagikan keluar dari Yahudi. Padahal hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Benyamin, iya, babe, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Ingat, Benyamin, keturunanmu akan berlaku serigala. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 dia mengaku, aku orang Israel dari keturunan Benyamin. Saya beraliran Farisi. Kena. Lalu dia katakan, dalam hal menepati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Satu, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus mengatakan, aku adalah ahli Taurat yang tidak bercacat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, aku adalah orang Farisi dari keturunan Benyamin. Celakalah engkau wahai orang munafik, aku mengaku sebagai penganut Taurat kepada penganut Taurat, meskipun aku tidak penganut Taurat. Kepada orang Yahudi ngaku, meskipun aku lahir secara orang Rum, orang Roma. Munafik. Menyeberangi lautan, aku menyeberangi lautan, bahkan sampai ke Roma. Menjelajahi daratan, aku sampai ke Antioquia. Mentobatkan orang, banyak orang menjadi pengikutku. Kau jadikan mereka orang neraka, 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi, kenapa dikatakan orang yang tidak menggunakan akal? Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Lalu orang-orang yang dikumpulkan bertanya, seperti apa kami bisa mengenal mereka wahai guru, kalau mereka itu juga mirip sama kita? Dia bawa-bawa Torah juga, dia bawa kitab Yesaya, dia bawa kitab Daniel, dia bawa Yeremia, Keluaran, Imamat, Ulangan. Dia juga bawa guru, bawa, pokoknya dia itu sama tampilannya sepertimu. Mereka juga mengaku sebagai anak-anak Elohim. Lalu bagaimana kami bisa mengenal mereka wahai guru? Dari buahnya kalian bisa kenal mereka. 1, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Tetapi kelakuan mereka tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Perjanjian Lama. Kehendak Bapa ya perjanjian Lama. Pelihara sabat, pelihara sunat, pelihara tauhid, menyembah kepadaku, jangan menyembah ke lain, karena aku pencemburu. Oke, pelihara jangan makan babi. Itu kehendak Bapa. Jadi kalau ada sekelompok manusia yang tampilannya seperti orang Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, ngaku-ngaku pengikut Yahudi, memuji-muji Yahudi, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa, maka itulah buah-buah dari nabi palsu itu. Nah, siapa mereka ini? Wah, begitu berpapasan di jalan, Shalom alaikum. Wih, Bani Israel ini pasti ya. Bukan Pak, saya dari Katolik. Nanti meja. Ketemu kita, haleluya, haleluya, haleluya. Mari memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Wih, orang Yahudi Pak ya? Bukan, saya kebetulan dari Protestan. Mati meja. Tampilannya belum lagi di kitabnya, kita buka kitabnya. Kitab Kejadian. Ini kitab canak ini. Iya bang, tapi itu tinggal terjemahannya. Aslinya mana? Dimakan kecoa. Wih, Yahudi, sisa-sisa Yahudi ini. Mati meja. Berarti Anda sahabat? Iya, kami sahabat. Oh, mantap kali. Kita ikutin ke tempat ibadahnya. Kok hari Minggu ibadahnya? Tuhan mengatakan pelihara sabatku, Keluaran 31 nomor 16-17. Jangan kau nodai. Kuduskan hari sabat. Barang siapa yang menodai, bunuh. Sunatkan dirimu. Barang siapa yang tidak bersunat, yang ada hidup di tengah-tengahmu, bunuh. Kejadian 17 nomor 14. Jadi siapa? Dari buahnya kalian bisa melihat dia, kata Yesus. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat. Wah, tinggi kali levelnya. Seperti malaikat sudah jadi nabi dia. Tapi kata Yesus, mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Hukum Taurat. Mana ada kehendak Bapa perjanjian baru? Nggak ada.
kehendak Bapa adalah perjanjian lama. Jadi maksudnya kalau ada orang ngaku-ngaku memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat dan seterusnya, tapi mereka menanggalkan hukum Tuhan kehendak Bapa, itulah mereka nabi-nabi palsu dan itulah buahnya. Pohon di situ adalah pengajaran sang nabi, buah di situ adalah umatnya. Jika kamu sudah menemukan umatnya memanggil aku Tuhan, tetapi ibadahnya hari Minggu tidak sesuai dengan perintah Bapa, tidak sesuai dengan kehendak Bapa, dia tidak bersunat, berarti tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Mereka makan babi, berarti tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Percayalah, itulah buah-buah dari agama anak nabi palsu. Nah, kenapa dia bodoh? Kenapa dia tidak berakal? Karena sudah tertulis, tapi masih asik-asik aja hari Minggu. Hari Minggu, hari yang indah, memuji Sang Theos, ale ale ale. Ini hari kudus, Tuhan menjamah kita. Wah, enak kali dia nyanyi, padahal di dalam kitabnya sudah tertulis. Enak kali dia nyanyi. Kenapa? Itu tadi. Tetapi Al-Quran menarasikan kemudian kepada umat Islam, apa kata Al-Quran? Wa iza husiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah nanti itu akan menjadi musuh-musuh mereka. Dan yang mereka sembah akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Panggilan Tuhan akan diingkarinya. Bermujizat dengan namanya akan diingkarinya. Bernubuat pakai namanya akan diingkarinya. Jelas itu sesuai dengan pernyataan Yesus dalam Matius 7 nomor 23. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau. A'da'u wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pujaan-pujaan yang mereka lakukan diingkari oleh oknum yang dipujanya, oleh oknum yang disembahnya. Ini Quran yang mengatakan, dan juga kitab saudara yang mengatakan bahwa Yesus menolak untuk dituhankan, Yesus menolak untuk dipuji. Al-Quran mengatakan wa iza husyiran nas kanu lahum a'da'u wa kanu bi ibadatihim kafirin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hanya orang yang punya akal sehat yang akan meninggalkan agama tersebut. Kalau dia masih memperbodoh diri, kemudian hanya bisa manggut-manggut, begitu masuk ke dalam, selamat siang, wah halilintar, mari kita berdoa dan bertepuk tangan untuk Theos, halilintar. Itu tidak akan pernah bisa keluar dari sana kalau mereka tidak menggunakan akal sehat. Kebenaran hakiki itu hanya bisa ditemukan dengan menggunakan akal sehat. Kasihilah Tuhanmu, kata Yesus, dengan akal budi, bukan dengan perpuluhan. Demikian. Alhamdulillah. Rungkat ini ya? Belum bang Daniel. Oh, kirain rungkat. Atau mau kita rungkatkan aja bang? Jangan. Silakan dibuka mic-nya Bang Daniel. Oi Bang Daniel. Atau Bang Daniel sudah melambaikan tangan? Kameranya di sebelah kanan bang. Ya sudah, kita sambut aja dulu nih. Yesus